Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya David Sugiarto dengan NIM A11 2022-14745 dari klub 4702 pemrograman sisi klien akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester saya yaitu membuat proyek aplikasi tema kebencanaan Gunung Merapi dengan menggunakan front end React.js dan Tailwind serta backend-nya menggunakan API JSON. Langsung saja. Pertama, saya akan jelaskan dulu untuk database skemanya dari API backend-nya, yaitu ada table reports, table disaster, dan yang ketiga table evakuasi. Table report untuk menyimpan laporan pengguna seperti data login dan data pendaftaran, data register. Yang kedua, table disaster untuk menyimpan data status bencana. Dan yang ketiga yaitu table evacuation center, yaitu untuk menyimpan data pos pengungsian. Untuk struktur file yang akan saya buat nanti, yang pertama ada komponen, yaitu isinya protect route, dan yang kedua ada layout yang berisi screen layout, yang di dalamnya ada slider, header, footer juga terdapat di sini. Kemudian selanjutnya ada page, yang di dalam page tersebut ada folder out yang isinya ada login dan register. Kemudian ada redup yang isinya out slice dan store. Dan yang ketiga ada screen yang berisi dashboard, report, dan evacuation. Nah, ini gambar. Kemudian ada route list, ini sudah di luar ya, sudah sejajar dengan page. Kemudian ada app CSS sama index CSS, ini sudah create otomatis dari projectnya. Kemudian dependensi yang digunakan, yang pertama ada Redux.js, ada Axios, ada React Chart.js, ada React DOM, ada React Icon, ada React Redux, ada React Router DOM, dan yang terakhir ada Swift Alert 2. Untuk deskripsi projectnya, itu aplikasi tema kebencanaan Gunung Merapi dengan ketentuan yaitu menggunakan CSS framework Tailwind atau Bootstrap. Di sini saya menggunakan Tailwind. Yang kedua, menerapkan konsep props, dan yang ketiga menerapkan konsep stat, keempat menerapkan konsep prod, kelima menerapkan konsep Axios. Ini saya membuat API sendiri yang isinya itu ada login, register, dan CRUD, dan yang terakhir menerapkan konsep Redux. Langsung saja, pertama kita buat dulu projectnya. Di sini saya sudah menyiapkan komennya untuk membuat projectnya. Pertama, kita meng-create dulu. Kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah jadi gini, kita masuk dulu ke dalam projectnya. Kemudian npm install. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian kita install dulu untuk Tailwind-nya. Nah, ini sudah ya. Terus ini untuk meng-create file Tailwind config-nya. Nah, sudah. Kemudian jangan lupa ini dimasukkan ke dalam sini ya, Tailwind config.css. Nah, kemudian ini juga jangan lupa ditaruh di src index.css. Ini kita garing saja. Nah, project sudah siap untuk dikembangkan.
Selanjutnya kita akan menginstal dependensi yang dibutuhkan. Di sini saya sudah menyiapkan daftarnya. Yang pertama ada Redux.js Toolkit. npm install. Kemudian lanjut Axios. Kemudian lanjut chart. Kemudian lanjut React DOM. Nah, ini tadi untuk Axios untuk API-nya, Redux.js untuk Redux, terus React Chart.js ini untuk nanti diagram, install React DOM untuk router, kemudian icons untuk iconsnya, ini juga sama dengan React Redux sama dengan ini, pas. Dan lanjut. Dan yang terakhir Sweet Alert. Sweet Alert ini untuk nanti konfirmasi ya, untuk layout konfirmasinya, tampilan konfirmasi. Nah, sudah semua. Lanjut kita membuat struktur filenya. Yang pertama folder komponen yang berisi protect route. Kita siapkan dulu. Komponen yang berisi protect route. Kemudian yang kedua layout. Yang berisi screen layout. Lanjut kita membuat folder page. Nah, di dalam folder page ini ada 3 folder lagi. Yang pertama out, yang kedua Redux, file Redux nanti, kemudian yang ketiga terakhir screen. Nah, sudah. Lanjut, di dalam out ada 2, yaitu login dan register. Redux ada 2, out slash dan store. Yang screen ada 3, dashboard, report, dan evaluation. Kita buat dulu. Out dulu, pertama ada register, csx. Yang kedua login, csx.
Terus yang redup ada dua, out slash redsec dan store redsec. Lalu yang terakhir screen ada dashboard, lalu ada evacuation, dan yang terakhir ada reports. Nah, lalu file yang terakhir taruh di src, yaitu route list. Nah, selanjutnya untuk pembuatan pada masing-masing kode dalam file ini akan saya tampilkan ke depan. Nah, oke teman-teman, di sini kodenya sudah saya siapkan semua pada masing-masing filenya. Yang pertama ada protect route, ini untuk memproteksi rutenya. Kemudian selanjutnya layout ini untuk tampilannya ya, kumpulan tampilannya. Ya, di dalamnya itu ada shader, ada header, ada outlet. Outlet ini nanti berisi dari screen ini, yaitu dashboard, evacuation, dan reports. Kemudian footer, kode shadernya yaitu ini. Shader itu untuk tampilan tombol di samping ya, yang berisi tombol dashboard, tombol evakuasi, dan tombol reports. Kemudian headernya ini, yang di dalamnya juga ada tombol logoutnya. Kemudian yang terakhir ada function footer. Kemudian selanjutnya kita ke page. Yang pertama out, yang di dalamnya ada login dan register. Ini untuk kode loginnya yang menembak ke API out login. Ini untuk loginnya. Jadi nanti dari frontend ini memasukkan email dan password yang nanti akan dikirimkan ke backend. Nah, dari backend ini nanti akan mendapatkan token yang digunakan untuk bisa mengakses page ini, dashboard, evakuasi, dan reports. Ini untuk kodenya, berisi field untuk inputan email, dan password. Jika belum membuat akun, nanti bisa klik di register ini. Kemudian ini untuk kode registernya. Kode register itu untuk pendaftaran, yang ngehitnya nanti ke API out register. Dan di dalamnya ini nanti berisi inputan email, kemudian username dan password. Bentar, saya run dulu biar lebih enak jelasinnya. Nah, sip. Ini untuk logonya belum ya. Sebentar. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini untuk tampilan loginnya berisi field email dan password. Untuk kodenya adalah ini. Ini untuk kodenya yang berisikan function-function untuk yang terkait dengan login tadi. Jika login ini berhasil, maka akan dialihkan ke dashboard. Kita coba dulu. Sebelumnya kita daftar dulu aja ya. Ke register ini dulu, pencet ini. Nah,
Ini untuk kode dari register ya. Ini nanti akan memasukkan mendaftarkan email dan passwordnya serta username yang nanti akan dikirimkan ke out register ini, ke API out register. Nanti akan dikirimkan yang nanti agar bisa login ke dalam. Ini kan belum daftar dulu, misal apa tuh. Berhubung saya sudah mendaftar, maka langsung saja ke form login. Nah, kita masukkan dulu emailnya dan password. Passwordnya, nah, sudah berhasil login. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya. Untuk kodenya ini. Ini untuk kodenya. Yang datanya itu dari API disaster. API disaster ini yaitu berisi atau menyimpan data status bencana. Di dalamnya itu ada status gunung, kemudian area, kemudian zonanya, kemudian deskripsi aktivitas, dan update-nya pada tanggal berapa. Nah, untuk dashboard ini, sebentar. Untuk login dan register ini, datanya akan disimpan melalui store, yaitu Redux Store.js. Yang ini, kode ini out register itu mengambil dari out slash. Nah, ini nanti akan menyimpan token dari email dan password yang dikirimkan tadi akan disimpan ke sini. Disimpan ke store melalui ini. Nah, tokennya disimpan. Jika tadi sukses, maka akan mendapatkan token yang akan disimpan di sini. Ini Redux-nya. Nah, tadi tokennya nanti bisa digunakan untuk mengakses dashboard ini, evakuasi, dan report. Nah, untuk dashboardnya sendiri ini berisi data status bencana tadi. Nah, ini yang pertama ada grafik dalam tahun-tahun terakhir ya. Ini 2024, 2023, 2022, 2021, 2020. Pada 2024 setidaknya berisi 8 erupsi ya. Nah, terus tahun 2003 ada 10, tahun 2022 ada 4, tahun 2021 ada 7, dan tahun 2020 ada 5 kali. Nah, ini untuk aktivitas terbaru atau latest ya. Ini yang terakhir tuh statusnya awas, wilayah terkena dampak Magelang Boyolali, zona bahayanya 7 km dari puncak Gunung Merapi. Terakhir diperbarui tanggal 11 bulan 1 2025. Ini hanya data fiktif ya, contoh saja yang sudah saya inputkan. Nah, lanjut ke bagian evacuation center. Nah, ini untuk daftar pengungsian yang ada di Merapinet ini. Dari shelter Taman Sari sampai shelter Puncak Wisata. Untuk lokasinya ini, kapasitas shelternya ada ini. Kemudian untuk yang sedang berada di shelter itu ini, datanya, statusnya ini. Ada yang aktif, ada yang inaktif. Untuk kodenya ini untuk kodenya. Mengambil dari API evakuasi. Kemudian selanjutnya yaitu bagian report. Nah, report ini untuk laporan ya, laporan aktivitas. Ini laporan-laporan yang sudah masuk. Contohnya kita coba buat contoh laporannya ya. Pertama reporternya pelaporan misal saya lokasinya saya tulis Yogyakarta. Kemudian deskripsi misalkan Gunung Gunung Merapi mengeluarkan kabut, terlihat berkabut gitu aja. Berkabut. Yogyakarta
Untuk tanggal laporannya ini 2025 tanggal 12 bulan 1 di jamnya 23.37 kosong-kosong lah misal. Kita coba tambah. Nah, ini untuk reportnya. Ini kita coba pakai yang ini, yang project. Ini tadi kode yang sudah saya siapkan ini. Hasilnya sama aja. Nah, sudah selesai. Coba kita tambah. Nih ya datanya. Deskripsi Gunung Merapi berkabut. Oh alah, untuk ini API-nya belum saya run ya. Nah, ini untuk API-nya. Coba untuk errornya sebentar. Ini untuk evakuasi tadi ya. Untuk report. Ini. Sebentar. Nah, kita skip saja untuk yang add. Kita coba tambahkan. Kita coba edit ya. Ini tadi sebelum saya rekaman, saya coba untuk add tuh bisa. Tapi entah kenapa ini tidak bisa, tidak tahu. Ini kita coba edit ya. Q, accept. Nah, edit sukses. Kemudian coba kita delete apakah versi. Nah, sudah berhasil terdelete. Juga kemudian ini untuk kode yang belum saya jelaskan, ini untuk route list, ini untuk rute-rutenya ya, yang mengatur rute-rutenya menggunakan grid browser router. Kemudian ini untuk main CSX-nya. Nah, mungkin sudah itu saja. Kita coba logout. Nah, sudah. Sekian presentasi dari saya, David Sugiharto dengan NIM A11 2022 Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada salah dalam saya menjelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.